Izin nambo kok salah batanyo lah tuh. Ah, Iko kok yang di MKA kok ndak barisan oposisi lah tuh. tidak ada situ menyatakan kita barisan oposisi lah. Kita tidak mempertentangkan MKAA dengan lah. Tidak ada mempertentangkan. Hmm. Kita ADRT kita nanti sama-sama kita bagaimana sama memajukan adat ini gitu. Iya tuh. Terus kita berharap kalau bisa bergandeng tangan antara MKKA dengan LAK ini ke depannya itu. Ya, makanya kita berharap nanti mungkin dengan adanya wacana ini kita berharap LAK juga berbenah kan gitu. Berbenah diri dan introspeksi diri. Merasa tersindir barangkali ya. Nah, kita tidak merasa tersinggir. Kita Enggak, mencoba menyindir lah maksudnya. Kita mencoba flashback ke belakang. Oh, Apa sih yang sudah kita laksanakan di LAK ini kan Iya. itu. Oke. Apakah sesuai dengan arahan Mubes musim lalu, apakah sudah kita laksanakan kan itu kan. Jadi kita berharap memang kalau dengan adanya Mubes nanti kayak di tahun akhir 2024 ini tentunya ini momen yang penting tentunya untuk LAK. Iya. Bagaimana nanti istilahnya berbenah pula kan itu biar dirasakan keberadaan LAK itu oleh nenek mamak kita dan anak kemenakan yang ada di Kabupaten Kampar itu. Iya Datuk. Assalamualaikum Datuk Sawir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tuh. Alhamdulillah alamin. Dampaknya menjelang seminar ataupun pengukuhan lembaga kerabatan adat kok nampaknya makin berseri wajah Datuk kemarin. Alhamdulillah. Bukan berseri itu dek doa-doa anak kemenakan kan bagaimana sila tetap eksis di memelihara adat begitu. Iya. Jadi doa-doa anak kemenakan memukabul dulu. Iya. Izin Datuk. Ambo ganggu Datuk pagi ko sengaja. Karena kami anak kemenakan ko memang patut banyak batanyo. Iya. Mbaknya pepatah adat kita kok makan kok togak di petanyo kan. Iya. Kok duduk di pagu kan. Guru. Kalau mungkin setontang nangkaran kami tanya kok sambil lalu togak di petanyo kan mungkin via telepon. Iya. Tuh. Nah kalau nak duduk di pagu kan tuh batanya bono dah tuh kedatang kemarin tuh. Iya. Nah, mungkin sondo yang Ambo sampaikan tadi di telepon Ambo nak seketek minta pandangan Datuk. Satontang adonyo besok seminar sehari peran Niniok Datuk Rajo Dubalai di Andiko Ompet-Ompet dan kedudukannya di masyarakat. Iya. Itu adalah hal yang sangat Ambo support sebagai anak kemenakan Datuk dan sebagai jurnalis. Karena memang ikolah yang ditunggu-tunggu dan iko memang hajat adat sebenarnya itu. Iya. Hajat adat yang memang dikemas dan secara tidak kebetulan Iya. lembaga kerapatan adat yang membuat. Sono kami anak kemenakan malu tuh. Sono ko iko kojo anak kemenakan sono. Betul. Tapi Datuk Nini Mama telah memulai itu secara tak langsung menyindir anak kemenakan Ambo terutama. Karena memang Datuk Rajo Dubalai ko yang Ambo tahu tuh Iya. bukanlah sosok orang biasa. Iya betul. Bukan sosok yang duduknya di belakang gitu. Betul. Tapi inyonggo uang yang paling di depan Betul. sebenarnya. Nah, Datuk, sebelum kita masuk ke situ, Iya. akan lahir lembaga kerapatan adat. Nah, mungkin bisa Datuk ceritakan itu kronologis ataupun hal ihwal lahirnya lembaga itu, Datuk. Silakan, Datuk. Baik, terima kasih Bang Sipul yang telah pagi-pagi kau telah berkunjung ke rumah kami. Alhamdulillah
ini pun tadi rencana nak nyampai ke kawun tapi bila ada pangkipun telefon pun lah siap kali Iya. menyiapkan diri. Ya. Jadi memang rencana atau apa pisau wacana kini kan dan selama ko sebetulnya yang Majelis Kerapatan Adat Kabupaten Kampar ko ndak jo ujuk-ujuk kan tunggu itu saja kan itu. Memang iko muncul wacana iko ya atas kegalauan daripada anak kemanakan dan beberapa nenek mama tentang adat yang ada di Kampar iko kan. Jadi selama ko kan awak berharap lembaga-lembaga yang ada yang menaungi nenek mama hendaknya itu yang harusnya membesarkan yang disebut dengan pucuk andiko ompe-ompe. Tapi kan faktanya kan selama kau lihat kan itu seolah-olah dan Niniok aja do balik kan seolah dimarginalkan kan itu. Tapi itu kan memang awak merasukan itu sehingga apapun acara-acara resmi-resmi kebesaran kepentingan Kampar ko seolah-olah Niniok aja do balik itu hanya sebagai pelengkap di acara tersebut dan tak pernah pun disobui, tak pernah pun nyebai tompek sebagaimana layaknya. Sebab beliau itu adalah dia namanya raja kan. Dan dia itu diakui dan masuk sampai ke sumber wilayahnya kan. Sedangkan masyarakat adat Sumatera Barat aja begitu hormat kepada Niniok Ajodo Balai. Mengapa awak anak kemenakan yang di Kampar ko yang punya sejatinya Niniok Ajodo Balai kok awak abaikan itu. Jadi berangkat dari kekhawatiran itu, keprihatinan itu, maka kita mencuba memangkitkan batang terondam, meletakkan posisinya Niniok Ajodo Balai itu di posisi yang sabondong. Ya, tentu akan muncul pertanyaan tuh di kalangan Nini Mak sendiri, kami anak kemenakan dan mungkin juga uang di diluitan. Pertanyaan saya kok, kita kan lah punya lembaga adat Kampar, lah yang ketuanya sampai hari kok masih Datuk Yusri, gitu. Sekretarisnya Datuk Mail. Dan Datuk kan di situ dia prasehat. Nah kenapa harus lahir Majelis Kerapatan Adat di Koto? Ya kita memahami bahwa kita di Kampar ini punya wadah tempat perhimpunan nenek mama asal Kampar ini yang lah ada sejak lama, yang dimulai dulu dengan adanya LK3, kemudian berubah menjadi lembaga adat Kampar. Itu awak akui itu ada barang itu. Ya tunggu dulu tuh. LK3 itu cikal bakal dari Lila itu ya? Iya. Oh. Zamannya itu Pak Profesor Amir itu yang nyampe itu. Jadi beliau itu dulu kan yang sama mendiang ketua Ali Akbar. Nah, sejak itu beliau kan menyiapkan ketika itu dan berevolusi menjadi lembaga Kampar. Itu kata tapi informasi itu dari Profesor Amiruddin. Jadi keberadaan dan rencana pembuatan lembaga masyarakat Majelis Kerapatan Adat Andiko tidak posisi mengakuisisi tidak ada. Tetap berdiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ADRT-nya. Sementara MKKA akan berjalan sesuai pula dengan ADART-nya. Jadi posisinya tidak dalam posisi saling mengakuisisi, tidak dalam posisi menafikan lembaga-lembaga lain. Itu posisinya. Jadi ADRT dan MKA ini tersendiri pula. Nanti ADRT-nya kita daftarkan ke Menkumham dan sekarang sedang berproses. Ya. Secara logika tentu kita akan bertanya untuk sendirinya bosok mana yang lebih tinggi kedudukan atau MKA nanti itu karena ataupun koordinasinya dalam membolo adat kok seperti apa? Jadi masuk kalau kita sandingkan mana yang tinggi mana yang rendah, tentu awak tidak perlu bisa menyebut itu mana yang tinggi mana yang rendah kan itu. Tentu kita nanti
yang akan membuktikan adalah waktu. Apa yang dibuat di MKK aku nanti terhadap adat di Kampar, dan apa pula yang dibuat di Lak terhadap adat di Kampar. Iya. Situlah nanti akan membuktikan mana yang tinggi, mana yang godang kan itu. Insya Allah, ya, sebab awak dari dalam MKA aku awak mendapat support dari hampir seluruh tokoh-tokoh adat dan para tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana, sebab visi dan misi kita sudah jelaskan. Kita bagaimana mengangkat adat di Kampar ini supaya nanti anak kemudian itu tahu bahwa Kampar ini adalah pusat keberadaban adat yang ada sebelumnya itu. Nah, ini banyak anak kemudian tidak tahu siapa tuh Nina Roger Balai itu. Banyak tidak tahu. Sehingga ketika ada acara kan orang kan tidak pernah menyebut-nyebutnya ada balai kan. Sementara kita asal mulanya Kampar kok adalah atas keberadaban daripada Andiko Ompe itu yang yang bermukim di berpusat di Moratako. Datuk Sawer ingin mengatakan, artinya selama ini Lak tidak memposisikan Datuk Nini Datuk Raja Balai, ataupun tidak memberikan menonggakkan adat itu, atau memberikan semacam pemahaman kepada kami dan anak-anak tentang adat itu tidak maksimal fungsinya gitu. Ya, kita tidak mengatakan Lak tidak memfungsikan Nenek Raja Balai. Memang kenyataannya yang perhatikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, memang di dalam strukturnya ini Balai itu ada di dalam posisi dewan dewan penasehat. Iya. Itu memang ada di dalam SK ada. Tapi di dalam pelaksanaan sehari-hari, apakah karena kekurang pahaman daripada pengurus, apakah kurang mengerti pengurus, sehingga seolah-olah Raja Balai ini tidak ada fungsinya, ya itu masalahnya. Atau mungkin karena melihat beberapa kasus nenek mama yang ada di beberapa tempat yang dilantik, seharusnya itu dikukuhkan oleh Datuk Nini Raja Balai, tetapi ketua Lak yang melantik. Nah, ini kan dinilai sebuah kejanggalan. Melihat fenomena itu juga salah satu mengabaikan fungsi Datuk Balai. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Itu kan fakta kan itu kan. Iya. Dan memang di dalam strukturnya dalam ADRT sudah jelas itu. Yang menobatkan, yang memberi gelar kepada apakah itu bupati itu adalah Nini Raja Balai dikatakan oleh ketua. Di dalam ADRT sebenarnya bisa dicantum itu dulu. Itu ADRT kita yang sebelumnya begitu. Iya. Jadi pemberian gelar itu adalah oleh Nini Raja Balai. Tapi kan faktanya kan akhir-akhir ini kan kita sudah melihat berapa banyak itu yang kita saksikan, baik acara-acara di resmi di Balai Bupati, di Balai Adat. Kan kita tidak melihat lagi di posisi Nini Raja Balai. Nah, sehingga duduknya pun tidak jelas lagi tempat duduknya kan itu. Apalagi dia diberi tempat berbicara, apalagi diberi waktu berbicara, apalagi pemberian kata-kata kehormatan. Hampir kita tidak mendengar lagi Nini Raja Balai itu disebut di pidato-pidato para pejabat. Itu. Jadi situ kita mencoba kembali dengan MKKA ini, kita menggali lagi ke apa sebetulnya eksistensi ini Raja Balai ini kan itu. Sejauh mana perannya dulu di dalam membentuk negeri kok. Lalu kemudian dengan zaman sekarang bagaimana pula seharusnya. Betul. Kita memahami memang istilahnya kan secara dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kan memang pemerintahan kenegarian itu kan sudah tidak ada. Makanya sudah ada namanya kepala desa, pemerintahan bupati macam. Tapi kan kita juga tidak bisa juga menafikan sejarah kan gitu. Iya, betul. Sebab kita Pemda Kampar juga mengusung filosofi tali topilin tiga tungku sejarangan. Nah, artinya diakui itu ya. Berarti kan masalahnya pemerintah kan masih berharap
kita dengan 3 pilar pemimpin itu bergandeng tangan dalam membangun negeri ini kan. Iya. Tapi nyata tidak difungsikan, tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk membangun tadi itu. Kan itu. Makanya kita mencoba kan itu bagaimana yang filosofi Italia Pilintigo itu bisa kita aktualisasikan dalam kegiatan sehari-hari, Iya, dalam pelaksanaan pembangunan sehari-hari Iya, gitu. oke. Tidak hanya dalam tataran hanya cerita-cerita saja kan itu yang untuk dipidatokan gambar Italia Pilintigo, dukungan penyerangan, tapi kan realisasinya kan tidak ada. Ya, oke Datuk. Dengan asumsi bahwasanya LAK tidak maksimal dalam fungsinya membolo adat tadi. Tapi kan ini sebuah momen bahwasanya LAK ini kan di Desember 2024 habis kepemimpinannya. Artinya kita bisa memilih pemimpin baru untuk itu, Datuk. Ya, makanya kita berharap nanti mungkin dengan adanya wacana ini kita berharap LAK juga berbenah kan gitu, berbenah diri dan introspeksi diri. Merasa tersindir barangkali ya? Kita tidak merasa tersinggir. Kita mencoba menyindir LAK maksudnya. Kita mencoba flashback ke belakang. Oh, apa sih yang sudah kita laksanakan di LAK ini kan gitu. Apakah sesuai dengan arahan Mubes musim lalu, apakah sudah kita laksanakan kan itu kan. Jadi kita berharap memang kalau dengan adanya Mubes nanti kayak di tahun akhir 2024 ini tentunya ini momen yang penting tentunya untuk LAK. Bagaimana nanti istilahnya berbenah pula kan itu biar dirasakan keberadaan LAK itu oleh nenek mamak kita dan anak kemenakan yang ada di Kabupaten Kampar itu. Iya Datuk. Izin nambah kok salah bertanya Datuk. Iko kok yang di MKA kok kan ndak barisan oposisi LAK Datuk. Tidak ada situ menyatakan kita barisan oposisi LAK. Kita tidak mempertentangkan MKAA dengan LAK. Tidak ada mempertentangkan. Kita ADRT kita nanti sama-sama kita bagaimana bersama memajukan adat ini gitu. Iya Datuk. Terus kita berharap kalau bisa bergandeng tangan antara MKKA dengan LAK ini ke depannya itu. Sebab bahasa uangnya duduk banyak balapang-lapang duduk seorang bersama sompi. Semakin banyak uang peduli dengan adat kau tentu berharap adatku semakin digodangkan dengan banyak. Oke, supaya balapang-lapang tadi Datuk. Adakah Ketua LAK diundang atau koordinasi dengan hal ini? Untuk acara besok Mubes, undangan sudah kita sampaikan. Kita mengundang seluruh pihak, baik kepala dinas, baik Pempindah maupun tokoh-tokoh simpul pemimpin-pemimpin lainnya. Ketua MUI kita undang, Ketua NU kita undang, Ketua LAK kita undang, Ketua LEM Riau kita undang. Jadi posisi kita tadi sampaikan, kita tidak mempertentangkan ini lembaga ini dengan lembaga ini. Tidak posisi untuk saling posisi tidak ada. Oke. Ada hal khusus atau hal lain yang ingin Datuk sampaikan terhadap lembaga kerapatan adat ini, Datuk? Silakan. Ya memang lembaga Majelis Kerapatan Adat Andiko Kabupaten Kampar ini memang kita nanti berharap kalau nanti besok jadi kita kukuhkan, tapi yang pasti besok itu acara kita adalah acara seminar sehari adat Andiko 44. Memang nanti kita sudah juga menyusun tuh struktur kepengurusan MKK. Jadi kalau nanti pimpinan katakanlah sudah bersedia untuk mengukuhkan, ya nanti mungkin kita lakukan kebesokan itu. Tapi kita berharap MKK ini ya bisa bekerja sesuai dengan ADRT yang telah kita susun. Kemudian nanti bisa kita silakan. Tentu berharap kita nanti adat di Kampar ini berdiri sesuai dengan posisinya gitu. Iya. Nah. Oke, teman-teman sahabat TSS, demikian waktu kita bersama Datuk Sawir ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Datuk Sawir tentang lembaga kerapatan adat Kampar ini bisa memberikan gambaran konkret pada kita, biar kita lebih paham tentang keberadaan organisasi ini.
Baik Datuk, makasih waktu itu. Oke, terima kasih Bang Saiful atas kunjungannya. Apa yang saya sampaikan itu tidak ada maksud untuk ini kita bersesakit hati, tidak ada. Oke. Yang ada di dalam itu semua nenek mamak kita undang, kita hadirkan, kita ajak. Mau bergabung ya bersama-sama. Tidak pun mau bergabung ya kita pun juga tidak memaksa itu posisinya. Gitu. Kalau ambo seratanyo ke Datuk, ambo temu tu nya payah posisinya tu ambo anak kemenakan gua, tapi satu sisi mau wartawan. Kalau wartawan kan agak kekoi pertanyaan kan. Oke, kasih tu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.